Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan video pembelajaran bersama Kak Salsa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal sesuatu hal yang sering teman-teman rasakan. Wah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya? Kita ini akan membahas apa ya? Nah, sebelumnya Kak Salsa ingin tanya dulu nih, teman-teman ada tidak yang pernah merasakan senang? Ada? Wah, banyak ya. Lalu merasakan hal yang sedih? Ada juga? Lalu pernah tidak teman-teman merasa sedang kesal sehingga teman-teman marah? Wah, ada juga ya. Nah, teman-teman, ketiga hal tersebut itu namanya apa ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Wah, Kak Salsa dengar kayaknya banyak yang belum tahu ya. Kalau begitu, kakak akan memperkenalkan kepada teman-teman semua. Silahkan disimak ya. Nah, teman-teman, ketiga perasaan yang tadi kita sudah sebutkan itu termasuk ke dalam emosi. Emosi itu bukan hanya sekedar marah ya teman-teman, tapi emosi merupakan suatu perasaan yang sering teman-teman rasakan, yang akhirnya nantinya akan naik ke dalam pikiran teman-teman semua, lalu kemudian memerintahkan teman-teman secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Paham tidak sampai di sini? Mungkin gini, kakak akan mencoba memberikan gambarannya. Misalnya teman-teman sedang merasakan marah. Emosi marah hadir dalam hati teman-teman ketika teman-teman dihadapkan pada suatu kejadian tertentu teman-teman. Misalnya, teman-teman di sekolah ada yang usil kepada teman-teman semua. Nah, rasanya pasti menjengkelkan sekali ya, apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, yang akhirnya teman-teman menjadi merasakan kesal sehingga teman-teman ingin marah. Nah, perasaan marah yang muncul dalam perasaan teman-teman itu akan secara tidak langsung naik ke dalam proses berpikir teman-teman semua. Nah, nantinya dalam proses berpikir itu, teman-teman akan diperintahkan secara refleks atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, ketika sedang marah, teman-teman akan berteriak lebih kencang, menggunakan nada suara yang tinggi tentunya. Lalu mata teman-teman akan lebih terbuka lebar. Nafas teman-teman akan tergesa-gesa seperti orang yang habis lari. Betul tidak teman-teman? Ya, itu dia yang disebut dengan tindakan yang dihasilkan oleh pemikiran teman-teman ketika teman-teman merasakan salah satu perasaan atau emosi di dalam diri teman-teman. Nah, mungkin untuk lebih serunya, kakak mau memperkenalkan emosi yang sering teman-teman rasakan. Ada 6 basic emosi nih teman-teman, tapi kayaknya lebih seru kita menggunakan media kali ya. Yuk kakak ambil dulu medianya. Nah teman-teman, ini dia medianya. Di sini kakak menyiapkan roda berputar yang biasa teman-teman sering melihat ya, spinner-spinner seperti ini di dalam permainan lainnya. Tapi di sini kakak sudah menambahkan 6 basic emosi yang akan kita kenal. Nah, cara bermainnya mudah saja. Kita tinggal memutar lalu kita tunggu kira-kira dia menunjukkan kepada basic emosi apa. Kita coba yuk. Kakak yang akan memutar ya. Berhenti di mana? Wah, dia berhenti di emosi marah teman-teman. Di sini kakak mau tanya, emosi marah itu ciri-cirinya apa sih? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan wajah orang yang sedang marah itu seperti apa ya? Coba kakak mau tahu. Wah, ada yang menyebutkan katanya kalau kita sedang marah, dia mukanya akan lebih seram kak. Iya betul, karena biasanya orang yang sedang marah matanya akan terbuka lebar, lalu alisnya akan dikerungkan. Lalu apalagi teman-teman? Biasanya bibirnya seperti orang yang ingin mengeluarkan nada tinggi. Jadi dia sudah siap-siap, makanya nafasnya pun akan tergesa-gesa seperti orang yang baru saja lari. Betul kan teman-teman?
sembarangan ya teman-teman. Bagaimanapun juga, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya, termasuk dari amarah. Jadi, daripada kalian marah-marah nantinya capek, lebih baik kalian tarik nafas, lalu dibuang. Tarik nafas, lalu dibuang. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan amarah kita, teman-teman. Nah, teman-teman wajib mencobanya di rumah bersama orang tua atau mungkin di sekolah nih. Teman-teman bisa main bersama ibu guru dan juga teman-teman lainnya di kelas. Nah, tentunya hal ini akan menambah pengetahuan teman-teman mengenai apa itu emosi dan apa saja jenisnya ya. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa loh mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan emosi. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Selamat mencoba di rumah dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.